Dan kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Markus. Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 16. Kita akan membaca secara bersahut-sahutan. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang genap. Markus pasal 16 di bawah perikop kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, dalam hal kebangkitan Kristus, banyak orang tidak percaya.
Sementara inti daripada kekristenan, inti daripada kehadiran Allah dalam bentuk manusia datang ke dalam dunia adalah Yesus mati dan Yesus bangkit. Saudara, kalau hari Jumat kemarin kita sudah mendengar tentang bagaimana proses Allah itu datang ke dalam dunia. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang Esa itu datang ke dalam dunia. Dia bersama-sama dengan manusia. Dia sama seperti manusia dan dia adalah manusia. Ketika dia ada bersama dengan manusia, memang sesuatu yang sulit dipahami. Bagaimana bisa menafsirkan, bagaimana bisa memahami tentang setiap perkataan Yesus itu. Saudara coba bayangkan kalau kita di sini. Tiba-tiba saya berkata, saya Mesias, saya juru selamat. Bagaimana kira-kira reaksi saudara? Gimana kira-kira reaksi? Pasti saudara marah kan? Pasti saudara bilang saya ini sesat. Pasti saudara bilang saya ini apa? Kerasukan. Seperti itulah yang dialami oleh Yesus. Walaupun sudah begitu banyak bukti-bukti kelahirannya, bukti-bukti tentang dia adalah Allah dalam bentuk mujizat. Tetapi ketika dia berbicara, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan, aku adalah Mesias, maka orang marah. Apalagi orang Israel. Menyebut nama Tuhan saja mereka tidak sembarangan. Menyebut Allah itu mereka tidak bisa seperti kita menyebut orang lain. Tidak bisa. Apalagi kalau mereka menyebut dirinya adalah Tuhan, itu memang sesuai dengan hukum perjanjian lama, dia harus dihukum mati, harus dilempari dengan batu. Menghina itu sama dengan mensetarakan dirinya, sama dengan mengolok-olok agama mereka. Bagi mereka kalau mengolok-olok agamanya sama saja mereka akan pertaruhkan nyawanya. Karena bagi mereka itu adalah harga diri, itu adalah sesuatu yang mereka pegang. Bahkan nyawa pun mereka pertaruhkan. Saudara, sehingga orang-orang sekitar, orang-orang yang ada pada saat itu, baik itu melalui pemerintahan Romawi pada saat itu, baik para murid pada saat itu, baik orang-orang dekat pada saat itu, bahkan yang sudah bersama-sama dengan dia pada saat itu, mereka pun sangat-sangat tidak percaya perkataan Yesus. Bagaimana mungkin orang yang sudah kita lihat dengan mata kepala sendiri, dia disalibkan? Bagaimana mungkin sudah kita melihat dia sudah betul-betul mencucurkan darah, dikuburkan, bisa bangkit? Itu tidak mungkin bagi mereka. Sehingga saudara, kalau kita lihat, jangankan para murid, jangankan orang luar, ibunya saja, Maria, itu pun Maria yang sudah tahu bagaimana proses kelahiran Yesus itu. Maria sudah tahu bagaimana proses perkataan-perkataan itu. Itu saja pun tidak begitu yakin tentang apa yang terjadi sebenarnya. Saya prediksi kemungkinan Maria itu umur sekitar 52 sampai 55 tahun, nah mungkin 50. Kalau orang itu menikah sekitar mungkin pada saat itu bertunangan umur 20-an atau 22, mungkin ya
tambah Yesus umur 33,5, berarti sekitar 50-an ya. 50 sampai 55 lah usia Maria pada saat itu. Sehingga ketika kita melihat di dalam bacaan kita saudara, pada setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur. Untuk apa? Untuk apa dia pergi ke kubur? Meminyaki. Artinya dia tidak tahu bahwa Yesus itu akan betul-betul bangkit pada hari ketiga. Itu ibunya loh, yang melahirkan dia, yang tahu semua proses itu. Itu saja sangat-sangat ragu tentang situasi itu. Saudara, tetapi satu hal yang luar biasa, Maria Magdalena sekalipun dia ragu, sekalipun dia mengalami situasi yang waktu itu memang sangat-sangat duka. Saya tidak bisa bayangkan kira-kira bagaimana gambaran pikiran dia. Bayangkan kalau anaknya disaksikan sendiri, disalibkan, kemudian dikuburkan. Itu luar biasa betapa menderitanya. Tetapi karena dia mengikuti tradisi Yahudi dan situasi pada saat itu tidak mungkin dia untuk mendekati mayatnya itu. Tetapi pada hari itu dikatakan apa? Ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Dalam perjalanan itu saudara, mereka diskusi. Itu kan kemarin ditutup pakai batu. Kalau kita wanita-wanita menggulingkan batu yang gede itu siapa? Bagaimana bisa mungkin bisa kita? Itu kalau bisa disederhanakan kalimat pada saat itu. Siapa yang bisa menggulingkan kuburan itu, pintunya itu? Tetapi saudara, walaupun di dalam dirinya ada keraguan, walaupun di dalam diri mereka ada ketakutan, karena pada saat itu kubur itu juga dikawal oleh prajurit Romawi, dikawal oleh orang-orang utusan-utusan dari gereja, dari bait suci. Mereka dikatakan dikawal berlapis. Tetapi mereka tetap juga melangkah, tetap juga melakukannya. Saudara, imannya sekalipun di dalam pikirannya ada sesuatu yang tidak mungkin, walaupun di dalam pikirannya sesuatu yang tidak bisa dia capai, tetapi mereka melangkah juga. Maka mereka akan melihat apa? Mukjizat. Iman itu harus dibarengi dengan apa? Tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita berkata kita punya iman, kita berkata kita punya Tuhan yang hidup, tetapi kita tidak bisa atau kita tidak mau bertindak atau kita ragu tentang keimanan itu. Itulah yang disebut oleh Rasul Paulus iman yang mati. Iman tanpa perbuatan. Ya.
Maria Magdalena, dia punya iman. Sekalipun bagi dia, mungkin awalnya dia bergerak, sia-sia dia pergi ke kuburan itu. Tetapi dia melangkah juga untuk pergi meminyaki mayatnya Yesus. Mungkin dalam pikirannya bagaimana bisa, kalau hari ketiga mungkin belum begitu bau ya. Kecuali kalau mungkin ya di daerah itu sudah mulai agak panas, itu mungkin agak cepat baunya ya. Dia pergi, dia melangkah, walaupun di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak mungkin dia bisa masuk ke kuburan itu, tetapi dia melangkah. Dan efeknya ayat 4. Ketika mereka melihat dari dekat tampaklah batu yang memang sangat besar. Itu artinya ditekankan di situ memang batu itu besar. Sehingga itulah membuat perdebatan mereka. Batu yang sangat besar itu sudah terguling. Saudara, iman kita harus bisa mengalahkan persoalan kita. Amin. Iman kita harus bisa mengalahkan persoalan kita. Iman kita harus bisa mengalahkan semua penghambat-penghambat pikiran kita untuk bisa mengasihi Allah, untuk bisa mengasihi sesama. Iman kita harus mengalahkan penghalang-penghalang yang membuat kita bisa sungguh-sungguh bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi sesama. Itu harus begitu. Iman kita harus mengalahkan. Iman kita harus mengalahkan kekhawatiran kita. Iman kita harus mengalahkan ketakutan kita. Iman kita harus mengalahkan semua yang membuat kita tidak bisa bahagia. Iman kita harus mengalahkan kekhawatiran yang membuat kita tidak bisa baik kepada semua orang. Iman kita harus kita bisa mengalahkan semua penghalang-penghalang membuat kita tidak bisa berdoa, tidak bisa beribadah, tidak bisa mengasihi sesama. Harus itu. Karena apa? Karena sebenarnya persoalan hidup itu, kalau kita runut-runut, semua bisa menyebabkan persoalan. Semua bisa menyebabkan masalah. Apa yang tidak bisa menjadi masalah? Bisa. Apa yang tidak bisa masalah? Ibadah begini pun bisa masalah. Bisa. Kita mau makan pun bisa masalah. Bahkan tidak jarang karena hanya masalah kecil bisa menjadi masalah, menjadi ruwet masalah sesama. Karena kita punya impian, kita punya keinginan, keinginan itu tidak tercapai, itu juga masalah. Bisa. Semua bisa bikin masalah. Istri kita tidak tersenyum dengan baik pun kita bisa bikin masalah. Suami kita yang selalu melihat HP saja membuat kita bisa banyak masalah. Bahkan karena kopi saja nggak disediakan pun bisa menjadi masalah. Kopi terlalu manis pun bisa masalah. Semua dalam hidup ini berpotensi untuk menjadi masalah. Kita tidak punya uang bisa menjadi masalah. Kita kebanyakan uang pun bisa menjadi masalah. Semua bisa berpotensi untuk bikin masalah. Tetapi bagaimana iman kita mengalahkan masalah itu? Bagaimana iman kita mengalahkan penyakit itu?
Bagaimana iman kita mengalahkan situasi itu? Bagaimana iman kita berjalan di atas air? Artinya yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dan itu harus kita punya, harus kita pegang. Ya. Melangkah saja, berjalan saja. Pasti Tuhan memimpin, pasti Tuhan memberi hikmat, pasti Tuhan akan menaungi. Itulah yang terjadi pada saat itu, saudara. Ya. Ketika mereka masuk, maka ayat 5 itu, mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun terkejut dan mereka ketakutan. Tetapi pemuda itu berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Luar biasa, saudara. Yesus bangkit. Waktu malaikat berbicara kepada mereka, kemudian mereka lari, kemudian mereka sampaikan kepada Petrus, ya, mereka sampaikan kepada murid-murid. Kalau di dalam kitab yang lain, di dalam Yohanes katakan bahkan terakhir Thomas, ketika murid-murid itu bertemu dengan mereka, pertama dengan Yesus, kemudian murid itu ngomong kepada Thomas, "Thomas, kami melihat Yesus." Apa kata Thomas di sana? "Sekali-kali aku tidak percaya." Bayangkan, dia sudah bersama murid, bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Semua ilmu perjanjian lama itu sudah disampaikan kepada dia. Dia sudah melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan dikatakan ke-11 mereka bertemu di situ. Bersama, mungkin lebih 11 karena ibu-ibu wanita-wanita itu berkumpul dengan mereka. Yang jelas Yudas Iskariot sudah gantung diri sesuai dengan kitab Matius. Mereka berkumpul. Itu pun tidak percaya, saudara. Itu pun tidak percaya. Betapa susahnya mengubah paradigma. Betapa susahnya untuk percaya sesuatu yang tidak kelihatan. Betapa susahnya untuk meyakini sesuatu apa yang sudah ditulis. Betapa susahnya mengikuti yang tidak kelihatan. Saya rindu kita semua jemaat Tuhan, pola pikir ini harus dirubah. Thomas berkata, padahal murid-murid lo sudah ngomong, kami sudah ketemu. Kami sudah bersama. Sampai dia berkata, sebelum. Tetapi saudara perhatikan ayat sesudahnya. Ya. Ketika Yesus bertemu dengan mereka ayat 27. Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kemarin kita bicara tentang apa? Lambung yang ditombak. Darah yang tercurah untuk penghapus dosa. Korban. Ini ayat 28 ini. Inilah menjadi tonggak. Inilah awal. Inilah awal mula. Bagaimana pengakuan secara resmi. Kita baca sama-sama ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku."
"Ya Tuhanku dan Allahku." Ketika yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, ketika dia melihat memandang Yesus itu, maka dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan start daripada situlah Thomas akhirnya, menurut catatan sejarah gereja, dia mati di India karena memberitakan Injil. Dia di sana dibakar hidup-hidup. Menurut catatan begitu. Ada yang mengatakan dia dipanggang, ada yang mengatakan dia ditombak waktu dia memberitakan Injil. Itulah Thomas. Kalimat "Ya Tuhanku dan Allahku." Karena dia sudah melihat. Maka Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak." Saya dan Anda, itulah kelompok itu. Kita belum melihat Yesus secara fisik. Kita juga mungkin belum pernah melihat Yesus secara rohani. Mungkin kita juga belum pernah merasakan mujizat. Atau mungkin kita belum pernah melihat mujizat. Tetapi kita mau belajar. Percaya. Amin. Mujizat tidak akan terjadi kalau tidak percaya. Percaya dulu, maka akan terjadi mujizat. Tetapi ingat, mujizat bukanlah membuat iman orang makin mendekat. Iman yang dekat itulah maka akan terjadi sering mujizat.